Besar SMP Lutheran Purwokerto yang terkasih, selamat Natal dan Tahun Baru 2021 dan salam sehat. Tema Natal kali ini adalah Natal Tuhan adalah tanda damai dan keberpihakan atau bela rasa Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Bela rasa Yesus membawa damai. Kisah yang dilukiskan dalam kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 8 sampai dengan 20 menggambarkan betapa indahnya damai yang ditampilkan Yesus dengan riwayat kelahirannya. Yesus lahir di saat adanya ketidakpastian. Ada pencacahan jiwa saat itu. Yesus lahir di malam yang gelap sunyi dan senyap. Lahir di antara orang-orang yang sungguh mengharapkan perhatian oleh karena kesederhanaan dan kemiskinan. Yesus lahir dengan tampilnya warta malaikat yang dengan suara tenang dan berwibawa menyampaikan warta gembira. Jangan takut, hari ini telah lahir Juru Selamat. Kelahiran Yesus juga membuat orang-orang yang berlainan latar belakang budaya, karakter, warna kulit berbeda, kaya miskin, dan pangkat menjadi satu untuk menemukan jalan menuju padanya. Kita lihat kisah orang Majus. Kelahiran Yesus membawa kedekatan emosional dengan dan antara para gembala. Hanya secarik lampin bagai pakaian seorang gembala, rumah dan alas tidur, sesederhana tempat tinggal para gembala. Luar biasa makna damai yang dibawanya. Kehadirannya yang tidak di istana, yang serba gemerlapan, membuat orang kecil dan sederhana mengagumi dan berani mendekatinya. Itulah misi kelahirannya saat itu. Keluarga besar SMP Lutheran Caritas yang berkasih, tidaklah berlebihan kalau kita yang mengimani Yesus, yang cara lahirnya seperti itu, melihat dengan mata hati untuk kita gunakan sebagai makanan utama, sebagai bekal rohani kita dalam menjalani hidup jasmani. Konkretnya, pengalaman kasih Yesus lewat kelahirannya menjadi acuan kita dalam menghadapi panggilan kita masing-masing. Setiap kita diajak untuk hadir atau lahir sebagai Yesus-Yesus yang memberi warna damai di antara sesama manusia, terutama orang-orang yang dekat dengan kita. Teman-teman kelas, teman-teman sejawat, tetangga, karyawan, anak-anak, murid, rekan guru, dan lain sebagainya. Kehadiran kita diharapkan membawa kesejukan yang tidak membuat orang gemetaran, lalu sakit, stres, dan lain-lain. Kehadiran kita hendaknya menciptakan ketenangan batin
bukan kegalauan, gelisah, cemas, ragu-ragu bagi orang lain yang berakibat hidup bersama tidak harmonis. Kehadiran kita hendaknya membawa sukacita bagi saudara di sekitar kita, bukan kesedihan, jeritan yang memilukan, atau tangisan dan derita berkepanjangan. Kehadiran kita hendaknya dapat memanggil orang lain untuk bersatu, memuliakan Tuhan, bukan menciptakan jurang pemisah dengan mengatasnamakan kepentingan kelompok, agama, ras, dan budaya, dan semacamnya. Damai yang diwartakan Yesus adalah bentuk damai yang membawa semua orang ke dalam suatu penyadaran diri bahwa tugasku dalam hidup bersama orang lain membawa kebahagiaan, sukacita, menciptakan suasana hidup rukun dan damai demi keselamatan semua orang. Damai yang diwartakan oleh Yesus adalah damai yang bersumber dari cinta kasih. Setiap tindakan yang bersumber dari cinta kasih pasti membawa damai yang sejati. Awalilah keinginan berdamai dengan cinta kasih. Cinta kasih itu murah hati, sabar, sederhana, lemah lembut, dan rela menderita, tidak membeda-bedakan tetapi menyatukan. Semoga kita damai dalam cinta kasih dan kita mencintai dan mengasihi dalam kedamaian. Sebagai catatan penting bagi kita, yaitu damai Tuhan Yesus adalah damai yang sejati. Damai tanpa ada kepalsuan. Damai yang sejati bukan damai yang tanpa gejolak perjuangan, bukan tanpa pengorbanan, dan bukan pula tanpa sikap tidak kritis. Misalnya, yang penting damai, mana saja, atau demi toleransi. Damai Tuhan Yesus Kristus juga menjadi pedang pertikaian antara 2 melawan 3 dan 3 melawan 2. Katakan ya kalau memang ya, dan katakan tidak kalau itu memang tidak. Damai Yesus, damai yang menyentuh sampai pucuk dan ujung akar, sehingga tidak terjadi adanya penyakit yang memecah belah seperti gosip, ngerasain, dendam, iri hati, benci, dan persaingan tidak sehat, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus yang sudah lahir di tengah-tengah kita mengajak kita untuk bersikap bela rasa yang total sebagaimana yang Ia tunjukkan dengan kelahirannya dan seluruh perjalanan peziarahan hidupnya. Mari kita tinggalkan sikap mementingkan diri berlebihan, karena di sana bertengger kerakusan, ketamaan, kesombongan, keangkuhan, main kuasa, kelaliman, kejahatan, penindasan. Mari kita tinggalkan sikap kecerobohan, karena di sana hampa perhatian, menghalalkan cara-cara keji. Mari kita enyahkan hawa nafsu dan keserakahan, karena di sana tidak terjadi lagi keadilan,
tidak ada lagi kata sabar. Mari kita singkirkan jauh-jauh rasa enggan menolong, karena di sana ada ketakutan. Akankah ada balas jasa? Mari kita jauhkan sikap curiga, karena hanya akan membuat hidup kita merasa terancam terus-menerus oleh diri kita sendiri. Mari kita jauhkan sikap curiga, karena hanya akan membuat hidup kita merasa terancam. Mari kita jauhi sikap apatis, karena di sana tidak ada rasa memiliki apapun. Mari kita bebaskan diri dari belenggu hedonisme, karena di sana tidak ada lagi pola hidup sederhana. Mari kita lenyapkan pola hidup konsumerisme, karena di sana tidak dihiraukan lagi mencintai lingkungan hidup. Hidup kita dikaruniakan Allah bukan untuk kita gunakan demi kepentingan diri kita semata, namun mempunyai fungsi sosial dan demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Hal itu sesuai dengan rencana Tuhan menciptakan kita dengan cintanya yang begitu besar dan agung. Yesus hadir di tengah-tengah kaum sederhana dan kecil yang sudah tertampakkan dalam peristiwa kelahirannya. Kita tidak akan kehilangan rahmat sedikit pun bila kita bersikap bela rasa terhadap setiap orang, terutama orang-orang yang malang dan miskin. Kita hanyalah ibarat bendungan air untuk siap mengalirkan air ke sawah-sawah di sekitar. Jangan kita menutup setiap lubang tempat air itu mengalir, karena kalau kita menyumbatnya, maka ada saatnya air akan meluap dan bendungan pun jebol, dan dahsyatlah bencana yang akan menimpa. Mari kita menjadi sarana penyalur rahmat untuk saudara-saudara kita yang berhak mendapatkannya. Yesus Kristus Tuhan kita telah menunjukkan kesetiaan, menyalurkan rahmat Allah, dan pada akhirnya Dia mengalami kepenuhannya sehingga dimuliakan dan ditinggikan Allah Bapanya di surga. Keluarga besar Puluh SMP Puluh Purwokerto yang terkasih, semoga Dia yang adalah damai sejati menyertai kita senantiasa, sehingga dalam damainya kita dapat bersatu membangun habitus atau kebiasaan baru dalam kebersatuan dan kebersamaan kita sebagai keluarga besar SMP Puluh ini. Akhirnya, selamat berjuang membangun dunia baru dengan pengalaman pandemi COVID-19. Kita biasakan hidup dengan protokol kesehatan, sehingga Tuhan Yesus yang lahir, yang selalu berpihak atau berbela rasa dengan kehidupan kita, senantiasa mau lahir dan tinggal, menghidupi pula baru hidup kita. Semoga Tuhan memberkati.